Rasulullah berpapasan dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah seorang pemuda berperangai buruk. Ia suka bermusuhan dan tidak punya rasa takut kepada siapapun. Sekalipun Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib telah bergabung dengan pasukan kaum muslimin, Umayyah menganggap enteng-enteng saja. Dia bahkan telah sesumbar akan membunuh Rasulullah dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu, ketika berpapasan dengan Rasulullah, Umayyah langsung menggertak sambil menunjuk kuda yang dituntunnya. "Aku beri makan kuda ini tidak lain adalah untuk membunuhmu." Rasulullah menatap Umayyah dengan tajam sambil membalas cepat, "Tidak, justru akulah yang akan membunuhmu dengan izin Allah." Umayyah ketakutan setengah mati, dan ia meyakini ucapan Nabi bahwa Nabi yang akan membunuhnya. Ucapan Nabi itu sebetulnya diyakini oleh setiap orang, baik kawan ataupun lawan. Tapi hati lawan ada rasa iri hati dan hasut atau dengki. Masyarakat kecil perlahan mulai terpengaruh dengan keberanian Rasulullah. Suatu hari, seorang pria asing menjerit, "Wahai orang-orang Quraisy, adakah orang yang bersedia menolong diriku? Hakku dirampas oleh Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal. Aku adalah pendatang dan telah diperlakukan sewenang-wenangnya. Siapa orang Quraisy yang berani menentang kegenasan Abu Jahal untuk menolong laki-laki malang ini?" Keberanian Rasulullah. Memang tidak ada yang berani, tidak seorang pun. Namun mereka menyarankan kepada laki-laki asing itu, "Carilah Muhammad dan minta tolong kepadanya." Walau menyarankan begitu, hampir semua orang yakin Rasulullah akan mampu melakukannya. Semua tahu bahwa Abu Jahal adalah musuh Rasulullah yang paling jahat dan beringas. "Ada apa, wahai saudara? Apa yang bisa kubantu?" Demikian sapa Rasulullah ketika orang asing itu datang. "Wahai tuan, aku adalah orang asing di sini. Amr bin Hisham tidak mau membayar onta yang dibeli dariku." Rasulullah mengajak lelaki itu ke rumah Abu Jahal. Melihat mereka, orang-orang tertawa gaduh. Mereka yakin Rasulullah tidak akan punya cukup keberanian untuk menghadapi Abu Jahal. Rasulullah pasti akan mengecewakan lelaki asing itu. Mereka bersiap-siap melontarkan ejekan paling menyakitkan untuk meruntuhkan wibawa Rasulullah di hadapan para pengikutnya. Ketika Rasulullah dan orang asing itu tiba di rumah Abu Jahal, ia sedang berada di tengah-tengah budak dan para penunggang kudanya. Tiba-tiba pintu diketuk dengan keras. Wajah Abu Jahal memerah karena menahan marah. "Siapa yang berani mengetuk pintuku sekeras itu? Tidak tahukah dia kalau aku sedang bersama bawahanku? Dengan mudah mereka bisa kusuruh melumatkan orang itu." Abu Jahal membuka pintu dan terkejut melihat Rasulullah di depannya. Saat itu wajah Rasulullah tampak sangat penuh percaya diri. Hati Rasulullah sudah bulat untuk membela orang yang teraniaya ini. Abu Jahal tidak berkata sepatah kata pun. Ia masuk ke rumah dan keluar lagi untuk membayar pembelian onta laki-laki asing itu. Orang asing itu sangat berterima kasih kepada Rasulullah. Ia segera pergi dan bercerita kepada orang-orang di sekitar Ka'bah. Keberanian Rasulullah ini menimbulkan rasa kagum di hati mereka. Mereka yang tadi sudah siap mengejek pun membubarkan diri dengan perasaan bercampur aduk, kesal, geram, tetapi